Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 MIPA 45, 10 IPS 1, 2, dan 3. Kembali kita bertemu pada pembelajaran matematika, yaitu dengan materi pokok persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya. Kemarin sudah Ibu koreksi beberapa tugas yang dikerjakan kalian. Ya, ada beberapa juga yang memang perlu perbaikan, tapi pada umumnya bahwa kalian sudah paham, ya, atau kembali ingat ya dari SMP, yaitu persamaan linier satu variabel, ya. Nah, sekarang kelanjutan dari persamaan linier variabel itu adalah pada nilai mutlak. Jadi di sini yang akan kita bahas sekarang adalah persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, di mana untuk diagram alurnya seperti yang lihat pada gambar di depan. Yang pertama adalah masalah otentik, yaitu kalimat terbuka. Nah, kemarin kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Jadi masih ada variabel atau peubah yang harus kita cari, ya. Kemudian langsung ke nilai mutlak, di mana pada nilai mutlak tersebut ada persamaan dan pertidaksamaan. Jadi untuk pertidaksamaannya adalah pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Untuk persamaannya adalah nilai persamaan linear untuk satu variabel. Nah, baru ke penyelesaian soalnya, di mana di situ ada penyelesaian, ada tidak ada tepat satu atau banyak penyelesaian. Ya, kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu adalah dengan cara berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama, peserta didik dapat merancang, menjelaskan, dan menyelesaikan permasalahan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dikaitkan dengan nilai mutlak yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mengkomunikasikannya dengan bahasa yang sopan dan baik, serta menggunakan internet. Diharapkan siswa dapat: 1. Memahami konsep nilai mutlak dengan tepat. Yang kedua, menyusun persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan tepat. Yang ketiga, menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak dengan tepat pula. Ya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah kita menyelesaikan dua kompetensi dasar atau 2KD, yaitu 3.1 dan 4.1. Untuk 3.1, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Yang kedua, untuk 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, yaitu 3.11 memahami konsep nilai mutlak, 3.1.2 menyusun persamaan nilai mutlak linier satu variabel. 4.1.1 adalah menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak. Nah, jadi untuk kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai seperti itu, ya. Di setiap KD atau setiap pokok bahasan harus kita selesaikan setiap pertemuan. Ya. Kemudian kita lanjut, itu konsep dari nilai mutlak sendiri itu apa? Di sini, tahukah kamu bahwa banyak hal dalam kehidupan sehari yang berhubungan dengan nilai mutlak, seperti berjalan, berlari, melompat, bermain sepak bola, game online, dan masih banyak yang lainnya. Ya, kita lihat di sini dengan memperhatikan gambar berikut. Lengkapilah tabel di bawah ini, misalkan dari mobil A ke mobil B dan mobil C. Jaraknya berapa? Kamu lihat di situ. Dari A ke B itu pertama dari A sampai ke pohon dulu itu 3 meter. Dari pohon ke B adalah 2 meter. Kemudian dari mobil B ke mobil C itu adalah 5 meter. Nah itu, ya. Kamu bisa mengisinya. Kemudian
kesimpulan dari yang kita tadi ilustrasikan, bahwa nilai mutlak itu adalah apa? Jarak antara sebuah bilangan dengan 0 pada sebuah garis bilangan. Ya. Sekarang kita lihat, kita coba. Andi adalah seorang pemimpin regu dalam pramuka. Andi memerintahkan pasukan regunya dari posisi diam untuk maju 2 langkah. Kemudian mundur 3 langkah, kemudian maju 2 langkah, mundur 1 langkah, dan terakhir mundur 1 langkah. Kamu bisa bayangkan? Permasalahannya adalah, dapatkah kamu membuat sketsa gerakan regu yang dipimpin Andi? Ya, kita lihat. Tentukanlah berapa langkah yang dijalani regu tersebut. Ya, penyelesaiannya kita lihat. Posisi diam tadi si Andi. Ke depan 2 langkah, berarti dari 0 ini maju 2 langkah. Ya kan? Kemudian ke belakang 3 langkah. Nah, tadi sudah nyampe 2 langkah, dia ke belakang. 1, 2, 3. Jadi lihat anak panahnya mundur ke belakang. Nyampe di mana dia? Nyampe di titik -1. Ya. Kemudian ke depan 2 langkah. Dari -1 dia maju lagi 2 langkah. Nyampailah di titik 1. Ya, kemudian ke belakang 1 langkah. Ini mundur 1 langkah ke belakang atau ke kiri, ya. Ada di titik 0. Kemudian mundur lagi ke belakang 1 langkah. Ini. Jadi posisi terakhir ada di -1. Ya. Nah, berapa langkahkah? Tadi kamu bisa ngitung. Ke depan 2 langkah, ke belakang 3 langkah, kemudian ke depan lagi 2 langkah, ke belakang 2 langkah, ke belakang 1 langkah, ke belakang 1 langkah. Kamu bisa membayangkan berapa banyak langkah yang dilakukan oleh regu tersebut. Pertama tadi apa? 2 langkah, 3 langkah, kemudian maju 2 langkah, kemudian mundur 2 langkah. Di sini semuanya positif. Mengapa? Langkahnya itu bukan berarti mundur ke belakang, kamu jalannya mundur. Ya kan? Tetap kita hitung 1 langkah adalah positif. Jadi, semuanya berapa langkah? 9 langkah. Paham ya? Jadi banyaknya langkah ada berapa? Ada 9. Oke. Kita lanjut. Ya, diskusikan artinya kamu sambil lihat aja, diskusi dengan teman sebelahmu siapa. Ya. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang banyak diminati oleh peserta didik. Pada hari Sabtu pagi, sekelompok regu pramuka yang dipimpin oleh Reno sedang latihan baris berbaris. Reno memerintahkan pasukannya untuk bersiap di posisi awal. Dari posisi awal Reno menginstruksikan pasukannya untuk maju 3 langkah, kemudian mundur 5 langkah, lalu mundur 2 langkah, maju 4 langkah, dan terakhir maju 7 langkah. Nah, dari ilustrasi tersebut, bagaimana pergerakan langkah mereka dan berapa langkah pergerakan yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut. Ini dari dokumen Mendikbud. Kita lihat. Tadi nilai mutlak itu dinotasikan dengan simbol garis 2. Ini ya, 1, 2. Perhatikan garis bilangan berikut. Kita lakukan beberapa percobaan perpindahan posisi sebagai berikut. Nilai mutlak notasi dinotasikan dengan simbol seperti ini. Ya. Tadi apa? Untuk garis 2 ini, kalau 3 berarti dari 0, 3 langkah ke kanan. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau kita ganti X, berarti ada berapa? X langkah. Jadi kalau misalkan X-nya diganti 5, berarti ada 5 langkah. Ya, dari 0. Nah, berarti X-nya itu tergantung berapa yang kita isikan. Oke. Kemudian untuk garis bilangan yang kedua, dari tanda mutlak atau harga mutlak -3, itu kita lihat.
Tadi mundur 3. Berarti ada 3 langkah. Ya. Maka walaupun di sini tanda mutlaknya min, tapi tetap harganya adalah positif. Ya. Jadi kalau kita misalkan analogi dengan min X, pasti hasilnya X. Ya, berapapun ya, di dalam tanda mutlak ini X-nya, misalkan 6, min 6 berarti ada 6 langkah. Gitu ya. Mundurnya ada 6 langkah. Oke. Nah, sekarang kalau min 2, misalkan di sini tanda mutlaknya min 2, ada berapa langkah? Ada 2 langkah positif. Ya. Nih. Nah, kalau 0, berapa 0? Ya 0 tetap di situ. Dia tidak melangkah mundur maupun maju. Oke ya. Nah, itu nilai mutlak. Notasinya dengan apa tadi? Dengan garis 2. Oke. Nah, dari contoh garis bilangan di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap nilai mutlak X positif dan negatif akan menghasilkan X yang positif. Ya. Jadi tadi min jadi positif, plus jadi positif. Oke. Kita lanjut definisi, misalkan X-nya bilangan real, maka didefinisikan, ini nilai mutlak X itu akan menjadi X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Akan menjadi min X jika X-nya kurang dari 0. Ya. Nah, kalau diungkapkan dengan kalimat sehari-hari, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif. Jadi kalau misalkan di sini 4, dia 4. Atau min 4 jika X-nya kurang dari 0. Jadi kalau di sini min 4, maka min kali min 4. Gitu ya. Jadi positif tetap. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada definisinya. Jadi definisi nilai mutlak bilangan real X ditulis dengan, nah seperti tadi tanda garis 2, mempunyai nilai sebagai berikut, seperti yang tadi, ilustrasi yang atas. Jadi tanda mutlak X itu adalah X untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Min X untuk X min 0. Kita lihat contoh soal, misalkan di sini tadi, tanda mutlak atau nilai mutlak min 6, nah, karena X-nya itu kurang dari 0, maka hasilnya min X. Min X itu berarti X-nya itu min 6 kan? Jadi min 6 atau positif 6. Tuh. Yang kedua, tanda mutlak 2 min 9, 2 kurang 9 adalah min 7. Ya. Tadi negatif dalam tanda mutlak atau nilai mutlak itu adalah positif. Karena apa tadi? Karena X-nya kurang dari 0. Min 7 kurang dari 0, maka dia pasti harganya min. Min kali min 7 adalah positif 7. Oke. Nah, untuk yang positif, udah pasti positif. Ya. Terus tepat, karena X-nya lebih dari 0, maka pasti dia X. Oke. Itu ya definisinya. Coba kamu lihat di sini. Ayo berlatih ya. Nomor 1 misalkan, nilai dari tanda mutlak 8 min 10 kurang 6. 8 min 10 berapa? Min 2 kan? Nah, min 2 itu dalam tanda mutlak berarti positif 2. Positif 2 kurang 6 berapa? 6 ini enggak tanda mutlak ya. Jadi 2 kurang 6 adalah min 4. Jawabannya apa? B. Contoh lain misalkan, min 12 dibagi dengan tanda mutlak 6 min 8. Kamu hitung dulu boleh, 6 min 8 adalah min 2. Min 2 dalam tanda mutlak berarti positif 2. Nah, min 12 dalam tanda mutlak adalah 12. 12 dibagi 2 berapa? Ada nggak jawabannya? Oke ya? Oke, lanjut. Sekarang ke persamaannya. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita lihat ilustrasinya dengan contoh soal cerita. Sepulang sekolah, Rogu ingin ke rumah Rangga.
Namun, ia juga ingin membeli buku. Tapi, letak toko bukunya di mana ya? Aduh, sayangnya Rangga nggak tahu. Ia hanya tahu memang ada si toko buku di sekitar rumahnya. Padahal kalau toko bukunya lebih dekat dari rumah Rangga, Rogu pastinya memilih membeli buku dahulu. Nah, tapi jangan khawatir, untungnya Rogu itu pintar matematika. Jadi dia punya penyelesaian masalahnya. Bagaimana caranya? Wah, kali ini Rogu akan menggunakan persamaan dan petidaksama linear mutlak untuk memperkirakan letak toko buku yang berada di sekitar rumah Rangga itu. Gimana ya caranya? Rogu ingat, sewaktu jam istirahat, Rangga bercerita bahwa jarak sekolah ke rumahnya adalah 5 km. Rangga juga memberitahukan bahwa memang ada toko buku pada jarak 1 km dari rumahnya. Tapi di mana ya persisnya toko buku itu? Bila dihitung dari sekolah. Oke, kita lihat. Ilustrasi di atas dapat kita nyatakan sebagai berikut. Rogu ingat, sewaktu jam istirahat, Rangga bercerita bahwa jarak sekolah ke rumahnya adalah 5 km. Rangga juga memberitahukan ya bahwa jarak 1 km dari rumahnya. Tapi sekarang kalau dihitung dari sekolah bagaimana? Gitu ya. Ingat di sini dilihat. Nah, sekolah 5 kilo ke rumah Rangga. Kemudian ke toko bukunya X kilometer. Dari toko buku kan 1 kilo ya ke rumah Rangga ya. Nah, dari rumah Rangga ke toko buku 1 kilometer. Nah, jadi untuk dari sekolah ke toko buku adalah X kilometer. Ya, itu ilustrasinya Rangga. Oke. Nah, jadi kata-kata jarak itu nilainya selalu positif. Ingat ya, walaupun dia jalan mundur atau di belakang tetap positif. Sehingga ia bisa memanfaatkan prinsip nilai mutlak. Misalkan, jarak toko buku dari sekolah adalah X. Langsung saja oleh Ragu menuliskan persamaan linear mutlaknya yaitu tanda mutlak X min 5 sama dengan 1. Artinya, ini jaraknya 5 km, ia sama dengan 1 km. Selanjutnya, Rogu mau mencari nilai X sehingga X min 5 akan menghasilkan 1 nih. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian persamaan linear nilai mutlaknya? Ada 2 kemungkinan. Bisa X min 5, karena apa? Di sini ada tanda mutlak ya. Berarti dia bisa plus, bisa negatif. Atau min X min 5. Jadi ada 2, X min 5 di sini ya, dan min X min 5. Jadi yang dalam tanda mutlak ini bisa min, bisa plus. Jadi yang pertama, kemungkinan pertama adalah X min 5 sama dengan 1. Jadi X-nya bisa dihitung dong. Berapa? Berapa kurang 5 hasilnya 1 adalah 6. Jadi kemungkinan yang pertama X-nya adalah 6 km. Ya. Kemungkinan kedua, kan min X min 5. Min dalam tanda mutlak. Min X min 5 sama dengan 1. Maka X min 5 sama dengan min 1. Nyambung ya dari sini ke sini ya. Maka X-nya berapa? Nah, betul. X-nya adalah 4. Jadi, X yang 1, 6. X yang kemungkinan keduanya 4. Jadi, dua kemungkinan letak toko buku pertama yaitu 6 km dari sekolahnya. Dan yang kedua, 4 km dari sekolahnya. Bila memang benar 4 km dari sekolah, Ragu mampir ke toko buku dulu ya. Nah, bagaimana? Mudah kan Squad untuk menyelesaikan persamaan linear mutlak? Kemudian, contoh soal lagi. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nomor 1, langsung dijawab nih. Tanda mutlak 2x min 1 sama dengan 5. Seperti tadi yang contoh Ragu ya. Di sini ada 2 kemungkinan kan? Untuk 2x min 1 lebih dari 0, ya, atau untuk 2x min 1 kurang dari 0, di sini negatif, di sini positif. Ya kan? Ingat yang tadi definisinya bahwa jika x berarti ada x lebih dari sama dengan 0 atau x kurang dari
0. Ya. Nah, untuk yang positif, berarti 2x sama dengan 6, x-nya 3. Untuk yang negatif, min 2x min 1 adalah 5 atau 2x sama dengan min 4. Jadi x-nya min 2. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah, ini kurawal ya, min 2,3. Kamu menuliskannya dulu yang min dulu ya. Bilangan terkecil, baru ke yang besar. Min 2 dan 3. Nyambung nomor 1 ya. Nomor 2, di sini. Dalam mutlak 5 min 2x sama dengan 3. Nah, seperti tadi juga. Ya. 5 min 2x, untuk 5 min 2x lebih dari sama dengan 0, maka ini sama dengan 3. Untuk 5 min 2x kurang dari 0, maka min 5 min 2x sama dengan 3. Untuk yang atas, untuk yang lebih dari 0, x-nya adalah 1. Untuk yang x-nya kurang dari 0 adalah x sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Bisa ya? Oke. Lanjut sini ya. Tentukan nilai x jika ada nih yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut. Nomor 1, kelihatan ya, 2x min 1 sama dengan 7. Kamu coba. Nilai mutlak dari x plus 5 sama dengan min 6. Berapa? Nilai mutlak 7 min 2x sama dengan 15. Nomor 4, 7x min 4x plus 3. Ini dalam tanda mutlak sama dengan 18. Oke? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian untuk pertemuan kedua dengan Ibu. Nanti tugasnya ada di classroom. Oke? Selamat jumpa untuk pertemuan berikutnya.